Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naharan Nurhidayah dengan NIM H91219051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok reptil. Hewan reptil atau yang sering disebut dengan hewan melata merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan biasanya memiliki sisik pada kulitnya. Reptil adalah salah satu hewan tetrapoda atau bertungkai 4. Meskipun saat ini ada beberapa jenis reptil seperti ular yang tidak memiliki kaki, namun ular merupakan keturunan dari hewan tetrapoda. Hal tersebut didasarkan pada sejarah evolusi yang berlangsung selama ratusan tahun. Hewan reptil biasanya memiliki cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya yang akan memanaskan suhu tubuhnya dengan cara berjemur. Jika cuaca lingkungannya terlalu panas, reptil biasanya akan mencari tempat yang teduh atau bersembunyi di bawah tanah agar suhu tubuhnya menurun. Pada hewan reptil, energi metabolisme yang berasal dari makanan tidak dibutuhkan untuk memanaskan suhu tubuhnya. Karena itu, reptil mampu bertahan hidup meskipun tidak makan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Reptil biasanya juga akan berhibernasi pada saat musim dingin. Namun, hibernasi yang dilakukan oleh reptil bukanlah hibernasi dengan cara tidur, melainkan ditandai dengan melambatnya gerakan tubuh oleh reptil tersebut. Ciri-ciri dari kelas reptil. Kelas reptil tergolong ke dalam jenis hewan vertebrata atau bertulang belakang. Setiap reptil pasti memiliki 4 kaki yang digunakan untuk melata. Meskipun tidak semua reptil bisa kita lihat langsung kakinya. Ukuran tubuh yang dimiliki kelas reptil tergolong bervariasi. Anggota tubuh yang dimiliki oleh reptil tergolong lengkap, yakni terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Otak reptil biasanya memiliki benjolan yang berada di bagian belakang kepalanya. Setiap reptil akan memiliki 2 pasang kaki dengan jumlah jari 5, kecuali pada ular. Reptil adalah salah satu jenis hewan berdarah dingin yang dapat mengatur suhu tubuhnya dengan cara beradaptasi tingkah laku, bukan dengan sistem metabolismenya. Suhu tubuh reptil biasanya akan sama atau menyesuaikan dengan suhu lingkungan tempat ia berada. Kulit tubuh reptil terlindungi oleh perisai epidermal atau yang sering kita sebut sebagai sisik. Pada sisik reptil tersebut terdapat protein keratin yang membuat kulit reptil menjadi kedap air dan juga mencegah reptil mengalami dehidrasi pada saat udara di lingkungannya sedang kering. Reptil juga memiliki kelenjar bau yang berada di dekat kloaka. Pada kura-kura, kelenjar bau dapat ditemukan di antara perisai dorsal atau carapax dan perisai ventral atau plastron. Alat pencernaan yang dimiliki oleh reptil tergolong lengkap. Alat pencernaan yang dimiliki oleh reptil meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Di bagian mulut terdapat gigi dan juga lidah. Peredaran darahnya pada hewan reptil ini yaitu peredaran darah tertutup ganda yang memiliki 4 ruang pada jantungnya, yakni 2 ruang serambi atau atrium dan 2 ruang bili atau ventrikel. Akan tetapi, sekat yang membatasi kedua bilik tersebut belum sempurna. Alat ekskresi yang dimiliki oleh reptil adalah ginjal yang berbentuk pipih. Alat indera yang dimiliki oleh reptil ada 3, yaitu mata, hidung, dan telinga. Sistem syaraf yang dimiliki oleh reptil adalah otak dengan 12 pasang syaraf kranial.
Alat kelamin pada reptil terpisah. Fertilisasi pada hewan reptil biasanya terjadi secara internal di dalam tubuh reptil betina. Sebagian besar reptil memiliki cara berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Namun, ada juga sebagian reptil yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Berikutnya yaitu taksonomi dari kelas Reptilia. Yang pertama yaitu dari Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan kelas Reptilia. Reptil dibagi menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama ordo Crocodilia, yang kedua ordo Rhynchocephalia, yang ketiga ordo Squamata, dan yang keempat ordo Testudines. Yang pertama saya akan membahas mengenai ordo Crocodila, yaitu jenis reptil yang paling besar dibandingkan dengan ordo yang lain. Ordo ini biasanya memiliki kulit yang tebal dan bentuk kulitnya terjadi karena mengandung kepingan tulang yang tersusun berderet dan berlunas sehingga membentuk perisai dermal yang mengandung sisi dari bahan tanduk. Kepala reptil pada ordo ini berbentuk seperti piramid yang keras dan kuat. Bagian mulutnya biasanya disertai gigi yang runcing dengan tipe polyodon. Untuk bentuk mata biasanya relatif kecil, letaknya di bagian kepala yang menonjol di bagian dorsal lateral. Pupil vertikal dilengkapi oleh selaput mata dan tertutup oleh lipatan kulit yang membungkus tulang, sehingga lubang tersebut hanya terlihat seperti celah kecil. Lubang hidungnya terletak pada sisi dorsal ujung moncong. Biasanya dilengkapi dengan suatu penutup dari otot yang dapat melakukan kontraksi secara otomatis ketika reptil ini melakukan penyelaman di dalam air. Untuk lubang telinganya terdapat di sebelah caudal mata yang tertutup oleh lipatan kulit. Reptil jenis ini memiliki ekor yang relatif panjang dan sangat kuat. Pada ordo ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan biasanya akan menyimpan telur mereka di dalam lubang yang mereka buat di tanah. Ordo Crocodilia ini memiliki 3 jenis famili, yaitu Alligatoridae, Crocodilidae, dan Gavialidae. Beberapa jenis reptil ordo Crocodilia ini dapat ditemui di Indonesia meliputi buaya siam, buaya muara, buaya irian, buaya senyulong, dan buaya Kalimantan. Berikut adalah contoh spesies dari ordo Crocodilia. Yang selanjutnya yaitu ordo Rhynchocephalia. Pada ordo ini telah diketahui sejak dahulu melalui catatan fosil pada era Triasik akhir, yaitu antara 210 sampai 220 juta tahun yang lalu. Ordo ini memiliki jenis tengkorak diapsid dan tubuhnya berbentuk ketika dewasa memiliki panjang sekitar 30 cm. Semua jenis reptil yang masuk ke dalam ordo ini adalah hewan karnivora dan akan mencari makanan pada saat malam hari. Reptil jenis ini biasanya melakukan reproduksi secara internal dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Seperti halnya jenis reptil yang lain, telur yang dikeluarkan oleh tubuh akan disimpan di dalam lubang di tanah dan akan menetas setelah 1 tahun. Untuk habitatnya, reptil pada ordo ini dapat hidup di dalam air dan juga dapat hidup di daratan. Ordo Rhynchocephalia ini memiliki 1 familia dan 1 genus, yaitu famili Sphenodontidae dan genus Sphenodon. Yang termasuk ke dalam genus tersebut hanya ada 2 spesies, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon gunteri atau tuatara.
Keduanya merupakan spesies endemik dari Selandia Baru. Berikut ini adalah gambar dari tuatara yang memiliki nama ilmiah Sphenodon punctatus. Yang ketiga yaitu ordo Squamata. Ordo ini disebut juga dengan reptilia bersisik. Sisik reptil pada ordo ini terbuat dari bahan tanduk dan akan mengalami pergantian secara periodik atau sering disebut dengan molting. Reptil ordo ini memiliki 3 subordo, yakni subordo Opidia, subordo Amphisbaenia, dan subordo Lacertilia. Hewan reptil yang tergabung dalam ordo Squamata memiliki tulang kuadrat dan ekstremitas. Reptil pada ordo ini akan melakukan reproduksi secara internal dan melakukan perkembangbiakan hewan secara ovovivipar dan ovipar. Persebaran reptil ordo Squamata ini sangat luas di seluruh belahan dunia, kecuali di wilayah Arktik, Antartika, Irlandia, Selandia Baru, dan beberapa pulau di Oseania. Beberapa jenis reptil ordo Squamata yang dapat kita temui di Indonesia adalah komodo, tokek, cicak, kadal, bulon, biawak, ular karung, ular king cobra, ular kepala dua, ular sankabodo, ular tanah, ular tikus, dan ular weling. Berikut ini adalah contoh dari spesies dari ordo Squamata. Ada komodo, ada ular piton, dan juga ada ular kobra. Selanjutnya yaitu ordo Testudines, yang merupakan jenis reptil yang memiliki skeleton yang sebagian termodifikasi menjadi carapax dan plastron. Rahang-rahang pada reptil ini biasanya tidak bergigi namun memiliki zat tanduk. Habitat dari reptil ini biasanya di air laut, air tawar, dan juga dapat hidup di daratan. Reptil ini memiliki carapax yang keras dan di sisi tubuh bersatu dengan plastron. Hewan ini memiliki perisai yang tertutup dengan kutum poligonal. Ordo ini meliputi sekitar 300 spesies dalam 14 famili. Beberapa contoh reptil yang termasuk dalam ordo ini yang dapat kita jumpai di Indonesia meliputi kura-kura hutan Sulawesi, dan berbagai jenis kura-kura berleher ular, penyu belimbing, penyu sisik, tuntong, dan tuntong laut. Berikut ini adalah beberapa dari spesiesnya. Contoh dari spesies ada Leucocephalon yuwonoi, ada Dermocelis coriaceae, dan Batagur basca. Ini ada pertanyaan dan teman-teman bisa menjawabnya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.